Halo, perkenalkan nama saya Roswita Sri Melati Sirait, NPM 19010137 dari Prodi PGSD Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, dan saya akan membawakan materi yaitu pengertian membaca, jenis-jenis membaca, tahap-tahap membaca, strategi membaca, metode membaca, dan pendekatan membaca. Pengertian membaca. Pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Yang kedua, menurut Lado, membaca adalah pola-pola bahasa dari gambaran. Jadi, kesimpulan membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang dituliskan oleh penulis. Jenis-jenis membaca menurut Tarigan. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan seseorang dengan cara bersuara. Hal ini si pembaca dapat mengetahui cara membaca yang benar, baik dalam pengucapan kata-kata, kalimat, dan untuk mengetahui penekanan sesuai dengan yang diucapkan. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati hanya digunakan oleh sebagai ingatan visual. Dalam hal ini, yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, juga turun aktif dalam pendengaran membaca. Membaca dalam hati terbagi atas dua bagian. Yang pertama, membaca ekstensif terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, membaca survei. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca dangkal. Yang kedua, membaca intensif terbagi atas dua bagian. Yang pertama, membaca telaah isi. Yang kedua, membaca telaah bahasa. Tahap-tahap membaca terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, tahap kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian dan pengertian yang berhubungan dengan teks bacaan. Yang kedua, tahap kegiatan membaca. Tahap kegiatan membaca adalah salah satu kegiatan yang paling penting dan utama dari keseluruhan tahapan membaca. Tahapan kegiatan ini, guru memberikan pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan bacaan yang telah dibaca dan juga sejumlah pertanyaan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga, kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca adalah tahapan pembelajaran membaca bertujuan untuk menguji kemampuan sekaligus memantapkan kemampuan para siswa. Metode membaca. Metode membaca terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, metode turnamen membaca. Yang kedua, metode visual. Yang ketiga, metode kooperatif integrat reading comprehension. Yang keempat, metode scope reading.
Yang kelima, metode grup investigasi. Yang keenam, metode skematis kritis. Strategi membaca. Strategi membaca terbagi 6 bagian. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA, Direction Reading Activity. Yang kedua, strategi SQUID 3R, yaitu Survey, Quiz, Reading, Recit Reading. Yang ketiga, strategi tanya jawab atau MTJ atau Request atau Reading Question. Yang keempat, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau MBL atau DRTA atau disebut Direct Reading Thinking Activity. Yang kelima, strategi penghubung pertanyaan jawaban atau PPJ atau QAR atau disebut Question Answer Relationship. Yang keenam, strategi pengelompokan dan pemetaan isi bacaan atau PPIP atau GMA atau disebut Group Mapping Activity. Pendekatan membaca. Pendekatan membaca terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Yang kedua, pendekatan integratif. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa yang aktif. Yang keempat, pendekatan Whole Legend. Yang kelima, pendekatan belajar kooperatif. Yang keenam, pendekatan tujuan. Yang ketujuh, pendekatan struktural. Yang kedelapan, pendekatan kontekstual. Jika ada kata-kata tutur kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.